Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 47. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah berpisah dengan Ning Yao di gerbang lengkung, Chen Pingan kembali ke gang Fas Tanah Liat, mengetuk gerbang sambil berteriak, "Song Jixin, apakah kamu sudah di rumah?" Zigui sedang berada di dapur, tersendat-sendat, dan ia mengambil air menggunakan sendok labu. Setelah minum air, ia langsung merasa jauh lebih segar, dan ia meletakkan sendok labu sebelum bergegas keluar dapur untuk membuka pintu gerbang. Ada sedikit ekspresi curiga di wajahnya saat dia berkata, "Tuan mudaku tidak ada di rumah saat ini. Mengapa Anda mengetuk gerbang kami, Chen Pingan? Bukankah Anda selalu berbicara kepada kami dari balik tembok dan halaman Anda?" "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Song Jixin," jawab Chen Pingan. Zigui membuka gerbang seraya mengejek, betapa langkanya kehormatan ini. Dia melirik ekspresi Chen Pingan, lalu bertanya, "Apa yang perlu Anda bicarakan dengan tuan muda saya? Jika tidak ada yang mendesak, saya bisa menyampaikan pesan untuk Anda. Jika mendesak, maka Anda mungkin harus mencarinya di kantor pejabat pengawas Tungku. Seperti yang Anda ketahui, tuan muda saya berhubungan sangat baik dengan pejabat pengawas Tungku yang baru, Tuan Song." Dia melihat Chen Pingan berdiri diam di tempat, seolah-olah kakinya terpaku di tanah. Dia memutar matanya sambil berkata, "Apa yang kamu lakukan di sana? Masuklah. Apakah kamu takut kalau kami mengurung harimau di sini, atau kamu khawatir kami akan mengenakan biaya masuk?" Ekspresi geli tampak di wajahnya ketika dia terkekeh. "Aku yakin kemungkinan terakhir pasti lebih menakutkan bagimu." Chen Pingan memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata dengan suara pelan, "Sebenarnya aku datang ke sini untuk menemuimu. Aku hanya berteriak memanggil Song Jixin tadi karena aku khawatir dia akan salah paham dengan maksudku." Senyum penuh arti muncul di wajah Zigui saat dia berkata, "Baiklah, apa yang kau butuhkan? Tapi sebelum kau memberitahuku, aku ingin menjelaskan ini terlebih dahulu, meskipun kita memang tetangga, pada akhirnya, aku hanyalah seorang pelayan kecil yang tidak berdaya dan tidak berguna untuk apapun. Namun, jika masalah yang Anda hadapi adalah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang, dan Anda di sini untuk meminjam uang dari saya, maka Anda beruntung. Saya punya beberapa cara untuk mendapatkan uang yang Anda butuhkan." Senyum masam muncul di wajah Chen Pingan saat dia menjawab, "Sayangnya, ini bukan masalah uang. Yang terjadi adalah Liu Xian yang terluka parah oleh seseorang di jembatan tertutup, dan bahkan penjaga toko yang dari toko obat tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya. Mengapa aku belum mendengar tentang ini? Dengan siapa Liu Xian yang bertemu kali ini?" Zigui bertanya dengan ekspresi bingung. "Dia adalah orang luar dari suatu tempat bernama Gunung Sun Skok," jawab Chen Pingan dengan sikap pasrah. Ekspresi penasaran muncul di wajah Zigui saat dia bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu sedang berusaha mencari sebidang tanah yang bagus untuk dijadikan tempat pemakaman Liu Xianyang? Itu tidak sulit. Aku bisa meminta tuan mudaku untuk menyampaikan kabar kepadamu kepada petugas pengawas tungku pembakaran, dan dia seharusnya bisa mengirim pelayan atau porternya untuk mengunjungi Pak Tua Wei di Gang Daun Persik untuk mengatur sebidang tanah. Selama itu bukan sebidang tanah di wilayah yang ditutup oleh Istana Kekaisaran, seharusnya tidak sulit untuk mengaturnya." Warna kulit Chen Pingan sudah cukup gelap, dan wajahnya semakin gelap setelah mendengar ini. Zigui tampaknya juga menyadari bahwa dia keliru, dan dia biasanya meringis, memperlihatkan dua baris gigi yang cemerlang dan rata saat dia bersandar pada bait-bait di dinding. Dia kemudian memiringkan kepalanya ke samping dengan senyum geli saat dia bertanya, "Chen Pingan, apakah kamu ingin aku membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku?" "Aku senang melakukannya, tetapi aku hanyalah seorang pelayan. Bahkan penjaga toko yang tidak dapat melakukan apapun, apa yang mungkin dapat kulakukan?" Setelah ragu sejenak, Chen Pingan berkata, "Wang Zhu, aku tahu kamu bukan orang biasa. Hari itu saat badai salju, aku tahu kamu berbeda begitu aku melihatmu dari pintu depan rumahku. Setelah itu, kamu juga orang pertama yang menyadari bahwa kerikil empedu ular itu bukanlah batu biasa. Kalau dipikir-pikir sekarang, sorot matamu saat melihat kami tidak berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan orang luar saat melihat kami." "Saya tidak akan menyangkalnya," jawab Zigui sambil tersenyum geli.
Bukan saja aku memandang rendah manusia biasa seperti dirimu, aku juga meremehkan mereka yang disebut sebagai pembudidaya abadi. Zigui pun memikirkan hal itu dalam hati, namun ia menahan diri untuk mengungkapkannya. Beberapa hal yang sepenuhnya dapat dibenarkan di matanya, dianggap sebagai kesombongan yang ekstrim dari sudut pandang orang lain. Saya datang ke sini untuk bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan Liu Xianyang. Saya menggunakan daun belalang saya, tetapi itu hanya dapat mencegah Liu Xianyang meninggal di tempat. Itu tidak banyak membantu, tetapi setidaknya, itu ada gunanya. Saya datang ke sini untuk bertanya apakah Anda memiliki daun belalang, terutama daun belalang cadangan yang dapat Anda berikan kepada saya, kata Chen Pingan. Zigui menunjuk dirinya sendiri seraya bertanya, apakah kau bertanya apakah tuan mudaku punya daun belalang, atau aku, seorang pelayan kecil tanpa orang tua? Chen Pingan menatap langsung ke arah Zigui sambil berkata, bahkan jika Song Jixin punya daun belalang, dia tidak akan memberikannya kepadaku. Yang ingin kutanyakan adalah jika kamu punya daun belalang, apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Jika tidak, apakah kamu tahu cara lain untuk menyelamatkan Liu Xianyang? Zigui mengusap dagunya sendiri dengan satu tangan sambil menepuk perutnya sendiri dengan lembut menggunakan tangan lainnya, menggelengkan kepalanya sambil menjawab, sayangnya aku tidak punya daun belalang. Serius, aku tidak berbohong padamu. Jika kau datang kepadaku lebih awal, mungkin aku masih punya beberapa daun. Mengenai metode lain untuk menyelamatkan Liu Xianyang, aku juga tidak bisa membantumu. Aku bukan dewa, jadi bagaimana mungkin aku tahu cara menghidupkan kembali seseorang dari ambang kematian? Kau meminta terlalu banyak dariku, Chen Pingan. Sepertinya aku salah tentangmu, kupikir kau bukan salah satu dari orang-orang yang akan memerasku hanya karena kau pernah menyelamatkanku. Chen Pingan masih belum mau menyerah. Apakah kamu benar-benar tidak tahu cara menyelamatkan Liu Xianyang? Bahkan jika itu sesuatu yang di luar jangkauanku, beritahu aku agar aku setidaknya tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak punya apa-apa, jawab Zigui sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Begitu, jawab Chen Pingan sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi, lalu segera menghilang dari pandangan. Zigui berdiri di lorong vas tanah liat di depan pintu masuk halaman Song Jixin, memperhatikan kepergian Chen Pingan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tampak meratapi nasib buruknya, sekaligus frustrasi dengan ketidakkegoisannya. Pada akhirnya, dia menggerutu pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin kau menyia-nyiakan daun belalangmu seperti itu? Kau tahu, kau bisa pergi dan mati bersama Liu Xianyang. Semakin cepat kau mati, semakin cepat kau bereinkarnasi, dan jika kau beruntung, mungkin kalian akan terus menjadi teman baik di kehidupan selanjutnya. Paling tidak, kau akan lebih beruntung daripada orang-orang malang yang bahkan tidak mendapatkan kehidupan selanjutnya. Saat Zigui melangkah melewati ambang pintu untuk masuk kembali ke halaman, tanpa sengaja dia bersendawa, dan seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia bergumam dalam hati, aku makan terlalu banyak. Tiba-tiba, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan, lalu menghentakkan kakinya dengan keras. Setelah itu, dia perlahan berjongkok untuk menatap ular berkaki 4 di bawah kakinya sambil memarahi, jika kamu mengembalikan utangmu tepat waktu, aku akan dengan senang hati meminjamkannya kepadamu lagi, tetapi jika kalian berlima bajingan kecil berani mengingkari utang kalian kapan saja, aku akan menguliti kalian semua dan memasak kalian dalam satu panci. Ular berkaki 4 di bawah kakinya meronta sekuat tenaga sambil menjerit dengan cara yang menyedihkan, seolah-olah memohon belas kasihan. Setelah meninggalkan lorong vas tanah liat, Chen Pingan berlari menuju sekolah, tetapi diberitahu oleh seorang petugas kebersihan tua bahwa sehari sebelumnya, Qi Jingchun telah melakukan perjalanan jauh ke pegunungan di luar kota bersama 3 tamu dari luar kota. Ia berkata bahwa ia akan melakukan petualangan, dan bahwa ia tidak akan kembali setidaknya selama 3 hari. Chen Pingan sangat kecewa mendengar ini, dan tepat saat dia berbalik untuk pergi, petugas kebersihan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memanggil Chen Pingan, lalu berkata, saya lupa menyebutkan bahwa sebelum Tuan Qi pergi, dia mengatakan kepada saya bahwa jika seorang anak laki-laki dari Gang Vas Tanah Liat datang untuk menemuinya, maka saya harus memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia telah memberitahu Anda semua yang perlu Anda dengar, dan bahwa hasilnya tidak akan berbeda terlepas dari apakah dia ada di sekolah hari ini atau tidak. Chen Pingan tampaknya telah mengantisipasi hasil ini, dan sinar harapan terakhir di matanya telah sepenuhnya memudar. Meskipun demikian, dia tetap membungkukkan badan dengan penuh rasa terima kasih kepada petugas kebersihan itu seraya berkata, terima kasih, Tuan. Lelaki tua itu buru-buru minggir sambil melambaikan tangannya dengan senyum rendah hati. Jangan panggil aku Tuan, itu gelar yang terlalu tinggi untukku. Orang tua itu memperhatikan Chen Pingan yang perlahan pergi,
dan sepanjang jalan, dia tampak mengangkat lengannya untuk menyeka matanya sendiri. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela napas pelan. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan Song Jixin dan Zhao Yao, yang keduanya seusia dengan Chen Ping'an, tetapi kehidupan mereka memiliki lintasan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Chen Ping'an. Takdir bisa menganugerahi seseorang dengan kekayaan dan kemakmuran, tetapi bisa juga dengan mudah melakukan hal sebaliknya. Chen Ping'an kembali ke Clay Vase Eli, mengambil kantung terakhir berisi koin tembaga yang disembunyikannya dalam sebuah pot tanah liat. Bersama 3 kantung koin tersebut, ia melangkah ke Fortune Street untuk mencari kantor pejabat pengawas tungku. Setelah mendengar perkenalan diri Chen Ping'an, si penjaga pintu agak bingung. Chen Ping'an telah memberitahunya bahwa dia adalah tetangga Song Jixin di lorong vas tanah liat, dan bahwa dia datang ke sini untuk menemui Song Jixin dan Tuan Song, pejabat pengawas tungku. Chen Ping'an diam-diam menyerahkan koin tembaga beraroma emas yang telah disiapkan sebelumnya kepada penjaga pintu, dan penjaga pintu itu melirik koin itu dalam diam, memijatnya dengan 2 jarinya, tetapi tampaknya tidak terburu-buru untuk mengatakan apapun. Chen Ping'an dengan cepat menyerahkan koin lain kepadanya, tetapi penjaga pintu itu tidak mengambil koin itu. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya lihat Anda anak yang cerdas, jadi saya tidak ragu untuk merekomendasikan Anda kepada Master Song. Kalau tidak, akan sangat tragis jika saya kehilangan pekerjaan ini karena Anda. Simpan saja koin tembaga itu untuk saat ini. Anda dapat memberikannya kepada saya jika pengurus istana mengizinkan Anda masuk ke kantor. Kalau tidak, saya tidak akan dapat membantu Anda, dan saya tidak pantas mendapatkan koin tembaga tambahan. Bagaimana menurut Anda?" Chen Ping'an mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Tak lama kemudian, pelayan tua itu datang bersama portir, dan portir itu menatap Chen Ping'an dengan pandangan sinis, mengisyaratkan agar dia menahan diri untuk tidak memberikan koin tembaga lagi karena memberi dan menerima suap merupakan kejahatan besar. Untungnya, Chen Ping'an tampaknya telah menerima petunjuk itu, dan dia mengikuti pelayan itu ke aula belakang kantor. Porter itu menghela napas pelan saat melihat kedua sosok yang pergi. Dia agak bingung mengapa pengurus itu setuju untuk membiarkan anak laki-laki itu masuk ke kantor begitu dia mendengar bahwa itu adalah anak laki-laki dengan nama keluarga Chen dari Clay Vase Eli. Sejak kapan persyaratan untuk masuk ke kantor menjadi begitu rendah? Pada saat yang sama, si penjaga pintu merasa sedikit bersalah. Baru saja, dia secara tidak langsung berusaha meyakinkan pelayan itu untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi dan mengusir Chen Ping'an. Namun, dia tidak menjelaskannya secara gamblang. Dia yakin bahwa mengingat betapa berpengalaman dan liciknya pelayan itu, dia akan mampu membaca maksud tersirat. Kalau pengurus menolak memberi izin masuk kepada Chen Ping'an, maka penjaga itu dapat menyimpan 1 koin tembaga itu tanpa menerima risiko apapun, dan ia juga dapat mengatakan bahwa ia telah melakukan semua yang dapat dilakukannya, sehingga ia juga akan mempunyai hati nurani yang bersih. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa Chen Ping'an bukanlah seorang pembuat onar. Di ruang utama aula belakang kantor, seorang pria jangkung berjubah putih sedang minum teh sambil duduk di kursi utama. Song Jixin duduk di kursi tamu di sebelah kiri, memainkan kipas lipat bambu, membuka dan menutupnya berulang kali. Ada senyum di wajahnya saat dia melihat Chen Ping'an digiring ke dalam ruangan. Jubah putih bersih yang dikenakan pria jangkung itu menciptakan kontras yang mencolok dengan kursi hitam tempat ia duduk. Pelayan itu pergi, dan pria di kursi utama meletakkan cangkir tehnya sambil tersenyum dan berkata, "Duduklah dimanapun yang kau suka, Chen Ping'an. Kita sebenarnya sudah pernah bertemu di Clay Vase Eli, tetapi aku tidak mengenalimu saat itu. Kalau tidak, aku pasti sudah menyapamu." Song Jixin merasa agak geli. Hanya dia yang tahu bahwa pria itu jelas tidak terbiasa menyebut dirinya dengan sebutan, "aku." Chen Ping'an duduk di kursi di seberang Song Jixin. Pria itu tidak membuang waktu saat dia bertanya, "Chen Ping'an, apakah kamu datang menemuiku karena apa yang terjadi pada Liu Xianyang?" Chen Ping'an berdiri sambil berkata, "Tuan Song, saya harap Anda dapat memberikan hukuman berat kepada penjahat dari Gunung Sunskok daripada hanya mengusirnya dari kota." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pria itu tersenyum sambil menjawab, "Kota ini sebenarnya adalah tempat yang tidak memiliki hukum, yang berarti bahwa kota ini tidak mengikuti hukum kerajaan manapun, jadi sebagai pejabat pengawas tungku, saya berada dalam posisi yang agak canggung. Saya tidak punya hak untuk mengawasi masalah-masalah di tempat ini, dan selain itu, selalu ada tradisi di kota ini di mana penduduknya sangat jarang meminta bantuan pejabat untuk masalah kriminal. Terlepas dari apakah itu seseorang dari keluarga kaya yang memukuli pembantunya hingga tewas, atau seseorang dari keluarga kurang mampu yang melukai orang lain selama perkelahian, tidak seorang pun memiliki kebiasaan untuk meminta keadilan kepada pihak berwenang.
Oleh karena itu, saya khawatir Anda telah mendatangi orang yang salah, Chen Pingan. Lelaki itu sangat sopan dan menyenangkan dalam tutur kata dan perilakunya, sama sekali tidak tampak kesan sombong pada dirinya. Chen Pingan mengeluarkan 3 kantong koin tembaga, lalu meletakkannya di bangku tinggi di samping kursinya sebelum berbalik ke arah pria berjubah putih itu sambil berkata, "Tuan Song, saya tahu Anda orang yang sangat kuat dan saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan Liu Xianyang. Bahkan jika Anda tidak bisa, apakah Anda bisa menegakkan keadilan untuknya? Kita tidak bisa membiarkan para pelaku diusir dari kota karena telah membunuhnya dan masalah ini berakhir begitu saja." Pria itu tertawa terbahak-bahak. "Aku pria yang sangat kuat. Wanita muda itu pasti sudah memberitahumu itu, kan? Dilihat dari itu, dia pasti memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, bahkan lebih dari temanmu, Liu Xianyang. Biar ku katakan yang sebenarnya, aku hanya tahu cara membunuh orang, dan aku tidak pandai menyelamatkan orang. Lagi pula, mengapa aku harus melanggar aturan ketat yang telah dijunjung tinggi selama ribuan tahun di sini hanya demi seorang pemuda yang baru kutemui satu kali?" Pria itu menunjuk ke 3 kantong koin tembaga, lalu melanjutkan, "Tanpa baju zirah dan kitab suci pedang itu, nyawanya tidak akan bernilai uang sebanyak itu, dan jika kau ingin aku membantumu, maka jumlah uang itu tidak akan cukup. Tidak mungkin Kekaisaran Li Agung kita akan menyerang Gunung Sun Skok hanya demi 3 kantong koin. Jika kabar ini tersebar, itu akan menjadi lelucon besar di seluruh benua botol harta karun timur. Chen Pingan, kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku katakan sekarang, tetapi jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, pergilah dan lihatlah dunia. Kamu akan mengerti bahwa apa yang aku katakan kepadamu sekarang adalah kebenaran." Chen Pingan menggertakkan giginya, lalu bertanya, "Tuan Song, bisakah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan agar Anda mau turun tangan? Bahkan jika Anda pikir itu sesuatu yang jauh di luar kemampuan saya, setidaknya beritahu saya agar saya punya tujuan." Sedikit keterkejutan muncul di mata pria itu, dan dia tersenyum sambil berkata, "Chen Pingan, aku tidak meremehkanmu atau sengaja mempersulitmu. Sebaliknya, menurutku kamu orang yang sangat menarik, dan itulah sebabnya aku bersedia meluangkan waktu untuk menjelaskan semua ini kepadamu. Apakah kamu mengerti?" Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Sementara itu, Song Jixin duduk dengan menyilangkan kaki di kursinya dengan sikap yang agak santai dan tidak sopan, dan dia mengetuk pelan lututnya sendiri dengan kipas lipatnya yang tertutup. Hasil pembicaraan ini tidak penting baginya, jadi dia senang hanya duduk santai dan mengamati. Song Changjing tidak menghiraukan sikap Song Jixin yang kasar. Di kota ini, jumlah informasi yang ia ketahui hanya kalah dari Qi Jingchun, dan berdasarkan semua yang ia ketahui, ia berkata, "Chen Pingan, kau tidak perlu merasa bersalah dan berpikir bahwa temanmu mati karena dirimu. Kenyataannya, Liu Xianyang sudah tidak bisa diselamatkan lagi sejak ia menolak menyerahkan kitab suci pedang. Tidak mungkin Gunung Sun Skok akan membiarkannya hidup jika dia tidak menyerahkan kitab suci pedang kepada mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, bahkan Qi Jingchun atau Master Ruan. Itu tidak berarti tidak ada yang bisa mengalahkan kera tua itu dalam pertempuran, hanya saja biaya yang dikeluarkan akan terlalu mahal, dan itu tidak akan sepadan bagi mereka." Song Changjing menyesap tehnya, lalu melanjutkan dengan nada santai, "Chen Pingan, pernahkah kau pikirkan mengapa orang sepertimu, yang sangat tidak layak mendapatkan berkat leluhur, menerima sehelai daun belalang, sedangkan Liu Xianyang tidak menerima satu pun daun belalang meskipun bakat kultivasinya cemerlang?" "Maaf atas gangguan saya, Tuan Song," kata Chen Pingan sambil menyimpan 3 kantong koin tembaganya, lalu berdiri untuk pamit. Song Changjing tidak berusaha menahannya, dan dia bahkan berdiri untuk mengantar Chen Pingan pergi. Song Jixin baru saja akan berdiri juga dengan enggan, hanya untuk melihat pamannya menggelengkan kepalanya sedikit, dan dia tidak perlu berkecil hati lagi, segera duduk kembali sebelum bersandar malas di sandaran kursinya. Tepat saat mereka tiba di depan pintu, Song Changjing tiba-tiba berkata, "Ada 2 hal yang tidak dapat kulakukan. Jika kau dapat melakukan salah satu dari 2 hal itu, aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu pelajaran pada kera tua itu." Chen Pingan segera berhenti dan menoleh ke Song Changjing dengan ekspresi serius. Song Changjing melanjutkan, "Hal pertama yang ingin kulakukan adalah mencari kesempatan untuk menculik gadis kecil yang menemani kera tua itu. Dengan begitu, kau akan membuatnya panik dan memaksanya untuk tinggal di kota. Hal lain yang ingin kulakukan adalah menebang pohon belalang tua itu secara diam-diam di malam hari, lalu mencabut rantai logam di sumur kunci besi. Kau bisa melakukan kedua hal itu, atau hanya salah satu dari keduanya. Jika kau bisa melakukan salah satu dari hal itu, aku akan melukai kera tua itu untukmu, dan jika kau melakukan kedua hal itu, aku akan membunuhnya untukmu."
Ini adalah sebuah janji, dan aku tidak akan mengingkarinya. Song Changjing berhenti sejenak di sini, lalu mengatakan sesuatu yang sedikit membingungkan. Chen Pingan, aku yakin kamu bisa merasakan apakah kamu dibohongi atau tidak. Chen Pingan pergi tanpa bersuara. Dia tidak langsung memanfaatkan kesempatan itu dan berjanji untuk melaksanakan dua tugas yang diberikan kepadanya, tetapi Song Changjing sama sekali tidak terkejut melihat hal ini. Berdiri di pintu masuk ruangan, punggungnya menghadap Song Jixin saat dia bertanya, kau mengenalnya jauh lebih baik daripada aku, apakah menurutmu dia akan melakukan apa yang aku minta? Song Jixin menggelengkan kepalanya sambil menjawab, sulit untuk mengatakannya. Dalam keadaan normal, sangat sulit untuk membuatnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, tetapi jika itu demi Liu Xianyang, maka mungkin ada kesempatan. Song Changjing berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap langit sambil berkata, jika anak itu benar-benar bisa memberiku kejutan yang menyenangkan, maka aku akan mengambil kesempatan itu untuk terlibat dalam masalah ini. Terlepas dari apakah itu bersekutu dengan Sun Skok Mountain atau Wind Lightning Field, hanya ada satu pilihan dan tidak ada cara untuk berteman dengan kedua kekuatan itu. Atau, aku bisa saja mengamati sebagai pengamat yang netral dan membiarkan kedua kekuatan itu melanjutkan perang dingin mereka di Kekaisaran Li besar kita. Manakah di antara mereka yang menurutmu merupakan pilihan terbaik bagi Kekaisaran Li besar kita? Song Jixin berdiri, mengetuk kipas lipatnya yang tertutup dengan lembut di telapak tangannya yang lain sambil melangkah maju mundur perlahan. Setelah mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, dia menjawab, pada masa damai, pilihan terakhir akan menjadi yang terbaik, sedangkan pilihan pertama akan lebih cocok pada masa kekacauan dan kerusuhan. Senyum geli kemudian muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, meskipun begitu, terlepas dari apakah dunia luar kota sedang mengalami masa damai atau tidak, paling tidak, tampaknya kamu sudah membuat pilihan. Song Changjing tertawa terbahak-bahak. Apa yang bisa dilakukan seorang pejuang sepertiku di masa damai? Bertindak sebagai anjing piaraan bagi para sarjana. Song Changjing menoleh ke Song Jixin, lalu berkata, aku sudah tahu bahwa Chen Pingan adalah akar sejati dari iblis dalam dirimu, dan akan sangat sulit bagimu untuk mengatasi iblis dalam dirimu dalam waktu singkat. Jika kamu meninggalkan kota tanpa menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, maka itu akan sangat merugikan kultivasimu di masa depan. Oleh karena itu, Anda dapat melihat sendiri bagaimana seorang anak muda yang dulunya murni dan bersungguh-sungguh berubah menjadi kebalikan dari dirinya yang dulu. Pada saat itu, Anda akan merasa tidak ada gunanya menyimpan dendam terhadap orang seperti itu. Song Jixin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri untuk tidak melakukannya, dan malah tenggelam dalam pikiran mendalam. Song Changjing kembali ke ruangan, lalu duduk di kursi utama sebelum menundukkan kepalanya dan menghabiskan semua teh di cangkirnya sekaligus. Aku melakukan trik kecil ini pada anak itu bukan hanya agar aku dapat menemukan alasan yang dibuat-buat untuk terlibat dalam konflik antara Sun Skok Mountain dan Wind Lightning Field. Selain itu, aku juga ingin memberimu pelajaran, yaitu bahwa di jalan kultivasimu nanti, siapapun bisa menjadi musuhmu, bahkan aku, pamanmu. Song Jixin tercengang mendengar ini. Song Changjing melanjutkan dengan nada mengejek, jika iblis dalam diri tidak dicabut sendiri, maka iblis itu akan terus bercokol dan dapat dengan mudah kembali dengan kekuatan penuh pada katalis sekecil apapun. Kamu akan segera menjadi pewaris Kekaisaran Li Agung, dan kamu pasti dipenuhi dengan amarah dan kemarahan, bukan? Tapi apa yang dapat kamu lakukan? Kamu merasa seperti tidak lebih dari sekadar mainan Chen Pingan, dan tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk itu. Song Jixin melotot tajam ke arah Song Changjing sambil memegang kipas lipatnya dengan genggaman erat. Song Changjing duduk di kursinya, mengalihkan pandangannya keluar ruangan, seraya melanjutkan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, semakin banyak orang yang kau temui di masa depan, semakin kau akan menyadari sesuatu yang menarik, yaitu hal-hal seperti karma, keadilan, dan kebahagiaan selamanya tidak lebih dari sekadar cerita romantis yang dibuat oleh sampah untuk menghibur diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap ketidakadilan dalam hidup mereka, jadi mereka beralih ke dongeng-dongeng ini untuk mendapatkan semacam penghiburan. Karena itu, kamu harus menjadi kuat dengan segala cara. Jika kamu berpikir untuk bergantung padaku atau orang tuamu, maka aku sarankan kamu menyingkirkan pikiran-pikiran itu sekarang juga. Jika tidak, membawamu keluar dari kota ini tidak akan ada bedanya dengan membunuhmu. Bahkan anggota keluarga kekaisaran harus bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Song Jixin berkeringat deras saat dia duduk di kursinya dengan sikap menyerah. Sekalipun Song Jixin telah menyembunyikan rasa puas diri dan kepuasannya dengan sangat baik setelah mengetahui jati dirinya, Song Changjing mampu melihat isi hatinya, sampai ke perasaan dan rasa tidak amannya yang terdalam.
Song Changjing mengarahkan pandangannya ke kejauhan, dan seolah-olah pandangannya dapat mencapai kota naga tua di titik paling selatan benua botol berharga timur. Entah mengapa, sebuah kutipan muncul di benaknya, hati manusia bagaikan cermin. Semakin bersih dan murni hatinya, semakin tidak mampu menahan cobaan dan kesengsaraan. Meskipun Song Changjing memandang rendah para cendekiawan karena hanya bicara saja dan tidak bertindak, ia harus mengakui bahwa beberapa hal yang keluar dari mulut para cendekiawan itu adalah konsep yang tidak akan mampu dipikirkan oleh seorang pejuang seperti dia bahkan setelah hidup selama 1000 tahun. Song Changjing menyingkirkan alur pemikiran itu saat dia menunjuk jarinya ke arah selatan seolah-olah itu adalah tombak, dan dia berkata, "Jika menurutmu apa yang aku katakan kepadamu hari ini tidak benar, maka kamu berhak atas pendapatmu, tetapi kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Hanya setelah kita mencapai kota naga tua dan kita bertukar posisi di masa depan, aku akan mempertimbangkan untuk mendengarkan apa yang ingin kamu katakan." Pada titik ini, Song Jixin sudah mendapatkan kembali ketenangannya, dan dia tersenyum sambil berkata, "Aku menantikan hari itu." Di pintu masuk kantor pejabat pengawasan Tungku, Chen Pingan memberikan koin tembaga kedua kepada penjaga sesuai kesepakatan mereka. Di gerbang lengkung, Chen Pingan melihat Ning Yao, lalu bergegas menghampirinya. Dia berdiri tepat di bawah plakat bertuliskan, "Aura yang tak tertandingi," dan dia bertanya, "Bagaimana hasilnya?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Saya hanya bisa bertemu dengan 3 orang yang saya cari. Saya tidak bisa bertemu dengan Tuan Qi, tetapi saya sudah tahu jawabannya sejak awal. Memang, Tuan Qi telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan terlibat dalam masalah ini." Alis Ning Yao sedikit berkerut saat mendengar ini. Chen Pingan memberitahu Ning Yao agar berhati-hati, lalu bergegas pergi seperti angin. Pertama, ia pergi ke toko obat keluarga yang menggunakan koin emas dan tembaga untuk membeli sejumlah obat-obatan, bahan obat, dan salep untuk mengobati luka luar dan dalam dari seorang lelaki tua yang dikenalnya. Ia tahu persis cara menggunakan semua yang telah dibelinya. Membakar tembikar di tungku merupakan pekerjaan yang padat karya, dan kecelakaan sering terjadi. Pak Tua Yao tidak pernah menyukai Chen Pingan, tetapi bahkan ia harus mengakui bahwa Chen Pingan sangat pandai melakukan tugas-tugas pekerjaan kasar yang sederhana. Selain itu, ia memiliki hati yang baik dan murni, sehingga Pak Tua Yao sering mempercayakan uang kepadanya untuk membeli barang-barang untuk tungku pembakaran, seperti obat-obatan dan bahan-bahan obat untuk para tukang tembikar yang terluka di tungku pembakaran. Setelah kembali ke rumahnya di Claivase Eli, Chen Pingan menutup pintu sebelum mulai membuat obat sesuai resep obat untuk mengobati luka dalam. Sambil menunggu api mencapai panas yang diinginkan, ia meletakkan sehelai kain yang telah pudar karena dicuci berulang kali di atas meja, membentangkannya sebelum merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia terkenal kikir dan pelit, tetapi dia tidak ragu untuk mencabik-cabik pakaian yang masih bagus ini. Setelah itu, dia menggunakan kain itu untuk mengikatkan belati rok yang dipinjamkan Ning Yao ke lengannya. Selain itu, dia juga mengikatkan serangkaian kain di betis dan pergelangan tangannya. Ia lalu mencabut busur kayu dari dinding yang ia buat sendiri, dan setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak membawanya. Sebagai gantinya, ia mengambil ketapel dan sekantong batu yang ada di ambang jendelanya. Sekalipun Chen Pingan tahu bahwa ia sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak akan pernah dimenangkannya, ia tetap seperti keledai keras kepala yang tidak mau menyerah. Dia tidak bisa menyerah begitu saja selama masih ada satu batu yang belum dibalik. Itulah sebabnya dia berulang kali memohon kepada penjaga toko yang untuk menyelamatkan Liu Xianyang, meskipun penjaga toko tua itu sudah menyerah. Dia menemui Zigui, yang dia tahu bukan orang biasa, dengan harapan dia akan punya cara untuk menyelamatkan Liu Xianyang. Dia lalu menemui Tuan Qi dengan harapan tipis bahwa dia akan menegakkan keadilan bagi Liu Xianyang. Akhirnya, dia menemui petugas pengawas tungku, Tuan Song, yang dianggap Ning Yao sebagai ahli bela diri, memaparkan semua yang dia miliki untuk mencoba dan menggunakan jasa Tuan Song. Sejak awal, ia tahu bahwa peluangnya sangat tipis, sehingga kekecewaan yang dirasakannya saat ini tidaklah seberat itu. Kenyataannya, Song Changjing sama sekali tidak mengenal Chen Pingan, begitu pula Song Jixin, meski dia sudah lama menjadi tetangga Chen Pingan. Ada beberapa hal yang harus ia lakukan, bahkan jika itu berarti nyawanya, tetapi ada juga beberapa hal yang sama sekali tidak dapat ia lakukan, bahkan jika satu-satunya alternatif lain adalah mati. Chen Pingan berjongkok di sudut ruangan, dengan sabar menunggu obatnya selesai diseduh. Ia sedang menyeduh obat yang sangat aneh yang tidak memiliki tujuan lain selain untuk menghilangkan rasa sakit. Dahulu kala ada seorang pria di tempat pembakaran yang jatuh sakit dengan kondisi yang agak aneh,
dan ia tidak hanya merasakan sakit yang luar biasa selama hampir seharian, rasa sakitnya begitu parah sehingga seluruh wajah dan semua anggota tubuhnya menjadi bengkok. Setelah itu, toko obat keluarga yang menyediakan resep ini, dan setelah minum obat tersebut, pria itu meninggal tak lama kemudian, tetapi ia meninggal tanpa rasa sakit sama sekali. Bahkan, ia masih punya tenaga untuk duduk dan menyampaikan beberapa kata terakhir, lalu memandang tungku pembakaran itu sekali lagi dengan bantuan Pak Tua Yao. Chen Pingan merasa bahwa obat ini akan berguna. Sambil menunggu obatnya, Chen Pingan melepas sandal jeraminya yang sudah usang dan compang camping, lalu mengeluarkan sepasang sepatu baru yang belum pernah dipakainya. Setelah itu, ia mengeluarkan sebuah pot tanah liat dan mengeluarkan pecahan porselen di dalamnya. Sekitar 1 jam kemudian, Chen Pingan telah menyelesaikan semua persiapannya, dan dia membuka gerbang halamannya sebelum diam-diam berjalan keluar menuju gang vas tanah liat. Hari sudah hampir senja, dan cahaya matahari tidak lagi begitu terang dan menyengat. Awan di langit bersinar merah karena cahaya matahari terbenam yang redup, menghadirkan pemandangan yang indah untuk dilihat. Chen Pingan berjalan menuju Fortune Street, dan saat dia sampai di sana, tidak ada seorang pun di jalan berbatu biru itu.